Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Untuk hari ini nggak ada data penting, jadi hari ini bisa lebih fokus ke technical analysis. Dan sebelum kita masuk ke komen, kita lihat dulu Bitcoin dominance yang hari ini mulai retest lagi ke 61, berapa nih? 61,19%. Ini adalah resisten yang terbentuk di tanggal 20 dan tanggal 21 November kemarin ya. Tapi resistannya tembus pada tanggal 4 Februari dan ya sekarang mulai menjadi support ya. Apakah Bitcoin dominance akan menemukan support di sini dan lanjut membuat higher high? We'll see ya. Tapi intinya ya gua nggak akan bosan mengingatkan jangan sampai kemakan dengan hype altcoin season begitu, karena ya ini udah nggak tahu berapa kali lah ya. Udah berapa kali orang ngomong curhat di TCI kena kemakan sama ya para peramal altcoin season. Ya udah kena berkali-kali dan minusnya udah makin gila ya. So, jangan sampai gara-gara Bitcoin dominance koreksi sedikit semua jadi kebakaran jenggot. Ingat, yang utama yang harus kita lihat adalah sekarang balance sheet. Ya, balance sheet mulai naik, interest rate lanjut turun, ya, itu bisa menjadi pertanda untuk mulai pergeseran ke altcoin season. Sama belum itu terjadi, jangan terlalu banyak bermimpi dulu lah gitu. Nanti dapat dia dibanguninnya nanti rada kasar soalnya kalau mimpinya keterusan gitu ya. Oke. Next, langsung aja masuk ke pembahasan komen pertama yaitu dari Ajun Project 1801 ya. Matoshi, kenapa pemerintah nggak ada edukasinya? Padahal kalau orang percaya dukun itu kan tindakan penipuan dan bisa kena pasal. Sebenarnya nggak tahu ya, kan setiap perdukunan pasti beda-beda ya. Tapi rata-rata sih orang-orang yang ngomongnya Dior kan, do your own research katanya, ini bukan financial advice. Nah jadi mungkin secara hukumnya sulit begitu, dan nggak ada juga pemaksaan kan, nggak ada koersi juga lo harus ikut gitu. Jadi lo secara sukarela beneran masuk begitu. Dan di dalamnya mereka ngomongnya gimana ya susah, itu kan verbal. Begitu, kurang mungkin susah juga jadi bukti begitu. Dan di waktu bersamaan gini deh, kita ngomong soal perdukunan lah begitu kan, rata-rata bayar tuh ya. Nah sekarang ya suka nggak suka memang di Indonesia itu kan ya justice tuh cuma datang antara viral atau ya ada duit gitu kan. Ya kemarin ada berapa kali curhat, ada juga yang komen, wah gila tuh bang, disuruh bayar $40, ada yang bilang $40 setahun, ada yang bilang $40 buat sebulan, katanya membernya sampai berapa ribu gitu, 4.000 atau kayak kalau nggak salah 4 ribuan katanya ya. Kita hitung aja matematikanya ya, $40 ya, $40 kali berapa tadi, $40 kali 4.000 gitu, kita kali segini, wah 160.000 USD. Ini lu kaliin 16.300 ya, alias ya $1 ya, itu lu dapat 2,6 M. Ya sekarang sorry, gue bukannya gimana ya, tapi realistik aja. Di sini kalau ada kasus apa-apa, lu bayar, lu ada duit, aman kan? Nah susah gitu ya. Ini tuh kalau setahun, katanya ada yang bilang sebulan disuruh $40. Kalau berarti sebulan $40 kali 4.000 member, berarti ini kayak lagi 12. Gila duitnya, sampai puluhan M. Begitu ya, nggak tahu lah, ini ada beberapa kali yang komen seperti itu, gua nggak tahu benar atau enggak, apakah dananya memang beneran segitu atau enggak, tapi ya kalau dihitung matematikanya seperti ini ya. Jadi ya jangan kaget kalau sampai tidak ada kelanjutannya begitu, karena ya secara hukumnya pun menurut gue ya nggak ada pasal yang spesifik gimana bisa menjerat kalau grup VIP mungkin ya, karena ya bentuknya semua pasti akan ada disclaimer, bukan financial advice, do your own research dan lain-lain ya. Itu bisa jadi tameng gitu ya. Tapi ya gimana ya, ya susah gampang lah begitu ya. Ya ini kalau dipikir-pikir dana segini gila ya. Ya jadi kadang-kadang gue bingung juga kemarin gitu ya. Ada yang sempat merasa bahwa wah ilfil gue ngedengar katanya Bang Toshi ya, ngeserempet dukun terus ya, katanya gimana jangan menggelapkan dunia mereka. Sorry banget ya, ini dunia orang yang duitnya udah diambil segini gelap, kata gue lebih gelap sih dibanding orang yang dapat duit segini gitu. Ya maka udahlah, jangan ngomong inilah moral begini begitu ya. Kalau apalagi ngomongin moral soal dukun gitu, aduh dukun tuh ya nggak usah dibelain, duitnya udah banyak. Terus ada sempat yang nanya juga, bang, lu nggak ini bang, duitnya gede loh bang. Nggak deh, gue lebih prefer bisa tidur nyenyak begitu. Karena kalau gue kayak gara-gara hal yang gue ya maksudnya kayak dari begituan ya, gue percaya sama tabur tuai, itu lu nabur hal buruk, ujung-ujungnya mungkin sekarang kaya, tapi nanti
banyak enaknya gitu. Kalau gue sih sangat percaya itulah. Jadi ya biarkan saja, ada yang mau bikin begituan monggo ya, tapi ya harus siap juga dengan nanti menuainya gitu. Kalau mungkin kalau orang-orang Buddhis ngomongnya ya siap dengan ininya nggak karmanya begitu. Ya tapi susah lah, nggak bisa. Jadi harus kita yang menjadi filter sendiri ya. Kita jangan berharap orang lain akan membantu kita, nggak bisa. Kita harus menjadi filter dari kita sendiri. Jangan sampai mau kena lagi perdukunan begitu ya, perdukunan tradisional ya maupun perdukunan sekarang gitu kripto. Nggak bisa lah ya. Next dari L Lowlit, itulah ya. Bang, saya subscriber baru, saya kena FOMO bang, nggak beli BTC malah semuanya di altcoin. Ya ini sekali lagi ya, berarti gua nggak hiperbola. Ini banyak sekali yang kena FOMO kemarin ya. Minus 50% bang, apa masih bisa balik lagi? Ya nggak tahu lu beli apa. Itu ya. Dan masanya altcoins tuh, aduh, nggak tahu udah berapa banyak ya. Dan setiap cycle tambah lagi. Begitu. So, ya gue balikin lagi ke lu. Pertanyaannya, lu beli apa aja? Kalau lu beli altcoins yang sangat spekulatif, market cap-nya sangat kecil, ya harus siap ada potensi bisa hilang selamanya. Begitu. Tapi kalau lu punya altcoins yang mungkin lebih berfundamental, lebih ada utility-nya, ya kayak contoh lah Solana, Ethereum, BNB ya, dan banyak lagi lah gitu ya. Dan juga secara market cap-nya nggak terlalu kecil, masih ada possibility begitu ya. Jadi jangan lupa ya, nggak berarti bull market semua alts itu akan selamat. Oh enggak ya, enggak. Banyak sekali alts yang tetap mati kok di bull market. Cuman orang lupa aja begitu, karena ya orang cuma cenderung inget waktu lagi manis-manisnya tuh, pahitnya nggak tahu kenapa lupa begitu. Atau yang kepahitannya udah nggak di market lagi mungkin, jadi nggak ada cerita-cerita pahit di cycle-cycle sebelumnya gitu mungkin ya, pada menyerah mungkin. Jadi kalau gua pribadi sih ya menyarankan begini, tetap ke ajaran utama kita lah ya, 60-40 atau 70-30, itu bukan ajaran lah. Waduh, ajaran jadi kayak serem kedengarannya, bukan ajaran lah. Pedoman kita gitu ya. Ya lu balikin ke rasio yang tepat, 70-30 atau 60-40. Dan BTC yang mayoritasnya tentunya ya. Next. Dari Bro Telogah nih. Bener tuh bro, gua waktu lu lembut gua nggak dengerin. Atau kan bener. Nah nih ada lagi nih contohnya ya. Jadi buat yang nggak tahu, dulu TCI itu lebih nggak blak-blakan, lebih ya santai gitu ya. Dan ya nih salah satunya nih Bro Telogah ternyata bilang waktu gua lembut ya, pembawaannya lebih santai, lebih nggak terlalu cerewet tuh nggak didengerin katanya. Pas lu garang dan gua abis ditabokin omelan lu, baru dah sadar ya, mantap ya, berarti bener, udah cocok, gua harus mainnya ngomel ya, main tabok-tabok sedikit ya. Untungnya bangkit lagi mental gua pas bearish di Maret April 2024. Makanya jadi lumayan profitnya sekarang. Thanks a lot Bro Toshi and tim TCI. Wah, mantap ya. Thank you. Jadi ini bagus banget ya, gua dapat feedback seperti ini, gue jadi happy. Berarti gua tahu bahwa oke, cara yang gua pilih dulu tuh benar. Ya buktinya salah satunya Bro Telogah kena akhirnya gitu. Dulu kalau gua perhatiin gua tuh kayak nggak diwaro gitu ya, dengan cara lembut gitu ngomongnya ya. Ternyata di Indonesia tuh nggak suka cara-cara lembut ya, harus dikit digampar gitu ya, harus dikit digampar-gampar baru oh ya bener ya. Ya mungkin tuh kalau dicerewetin sama emak-emak tuh jadi inget kayak sama mamah lu mungkin, jadinya oh ya bener ya jangan gitu. Oke, thank you bro. Next dari mana lagi nih? Dari investor koplak. Waduh ya, semoga portonya nggak koplak. Bang Toshi, menurut data tahun depan bear market. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya nggak salah langkah? Apakah kita harus cut loss altcoin semuanya? Kebetulan aku ada di alts beberapa. Thanks Bang Toshi, salam tebur tuai. Jadi gini, untuk teori ini berarti kan ngomongin teori cycle ya, kalau tahun depan bear market. Nah, kalau teori cycle, in theory ya, sekali lagi, dari data yang kita punya, walaupun cukup ngeri sih akurasinya ya, yaitu kita di kuartal 4 cycle ini baru beres. Begitu ya. Nah tapi amit-amit sampai ternyata kali ini berbeda, safety belt kita apa? Safety belt kita lagi-lagi adalah MA50 ya, kita sudah pernah bahas beberapa kali. Karena di tahun all time high atau post halving year ya, itu bahasa lebih teknisnya lah begitu ya. Nah itu kita nggak pernah 2 kali weekly close di bawah dari MA50 dan selamat nggak masuk ke bear market, belum pernah sekalipun ya. Dan ngomongin soal post halving year itu berarti ya kayak sekarang 2025, lalu kalau di cycle sebelumnya tuh 2021, sebelumnya lagi 2017 begitu. Nah lu perhatiin, setiap kali udah 2 kali weekly close di bawah dari MA50 ya, yang warna biru nih ya, udah 2 kali itu udah
udah nggak ketolong masuk ke bear market. Seperti yang di sini, lalu juga terjadi di sini ya 2 kali ya. Di sini cuma fake out nih, sekali terus naik lagi. Itu masih aman ya. Walaupun bikin sport jantung, waktu ngelihatnya sih sport jantung, tapi waktu naiknya senyum gitu ya. Tapi kalau udah 2 kali aja dikasih weekly close di bawah, tamat. Nggak, udah tidak terselamatkan. Begitu ya. Jadi ya itu patokannya ya, kuartal 4 2025 atau MA50. Kita lihat dulu mana yang jebol. Begitu ya. Pertanyaan bagus ya. Kalau sampai udah ke situ ya udah tutup posisi udah. Kalau misalkan salah satu dari itu udah tercapai ya udah. Kalau gua sih dari data yang gua punya gua akan tutup posisi gua begitu ya. Next. Dari Ryan gua kira Mentai, ternyata Ryan Mentari. Lapar kali gue, kenapa ngomongnya mentai ya. Terima kasih Kotoshi, sekarang saya udah pelan-pelan bangun Porto dari awal dan gak akan mau terpengaruh dukun. Mantap ya, ini semoga komitmennya terus dijaga ya. Bersyukur saya kenal TCI, ini benar-benar akan merubah mindset dan masa depan saya. Semoga saya bisa mewariskan ilmu TCI di masa depan nanti. Amin ya. Ya, ini gue suka banget ya, mindset berpikirnya terus ngomongin ke depan. Jadi nggak ngomong cuma sebulan ke depan ya. Oh, apa nih yang hot nih bulan ini. Jangan kayak begitu mikirnya ya. Mikirnya harus lebih long term. Dan serius, lebih mending mindset lu dulu dibenerin daripada mikirin TA yang belibet dan lain-lain lah ya. Mantap. Semoga di cycle ini bisa actually profitable ya. Next dari Pipiu. Itulah ya. Paipu itulah. Pertama dengerin Bang Toshi kayak skeptis, kebapaan sih nih orang. Kebapaan nih orang gimana tuh ya? Terlalu kayak bapak-bapak mungkin atau gimana nih? Intinya skeptis lah ya. Tapi makin lama dengerin Bang Toshi, cara menjelaskan edukasinya bagus. Dan ada lawakannya sedikit. Otentik dah pokoknya. Mantap. Terima kasih Bang Toshi udah memberikan ilmunya. You're welcome ya. Semoga berguna dan ya semoga lu konsisten terus aja gitu ya. Next dari Dear You Want See, yang nonton ribuan loh, kenapa pelit ngasih like sih? Ini channel udah dikasih gratis loh. Thank you ya, thank you untuk reminder. Dan benar ya, dengan lu membantu like aja itu bisa membantu sekali algoritma supaya lebih banyak lagi konten ini bisa mencapai ke orang-orang lain. Begitu ya. Ya daripada dapat konten dukun terus ya cobalah ya dengan lu bantu like, lu share ke teman-teman lu, itu sekali lagi bisa membantu banyak orang-orang supaya berpindahlah dari cara perdukunannya ke cara yang pakai data fakta statistik begitu. Ya sekali lagi thank you untuk Bro Dear You Want See ya. Like, share itu very very helpful gitu ya. Thank you. Next. Oke, dari Ardlik ya, atau ini gua biar gampang baca Ardli aja ya. Indikator yang nggak pernah salah yaitu influencer teriak-teriak alt season. Indikator yang nggak pernah salah nih katanya ya. Influencer teriak-teriak all season. Indikator juga udah all season. Terus greed atau extreme greednya waktu sell altcoins. Kebanting lagi sampai fear atau extreme fear paper hand pada cut loss. Lakuin kebalikannya. Tampungin barang murahnya. Bukan tampungin koin nggak jelas tapi ya dipilih-pilih katanya ya. Contrarian is the best way. Tapi serius loh. Kadang-kadang ada benernya ya. Jadi contrarian tuh serius, kalau gue di cycle, bukan cuma cycle ini, beberapa cycle sebelumnya pun kadang-kadang lebih suka profitable. Karena kenapa gini? Contrarian itu keras gini, dia bukan gara-gara dia selalu mencoba untuk melawan market ya, enggak. Bukan gara-gara itu, tapi saat terlalu banyak orang bullish, kayak contoh di masa-masa ini, semua orang bullishnya nggak kira-kira di masa-masa ini ya. Sorry bukan sini. Nah di sini nih ya, di daerah sini. Wah, Bitcoin belum halving udah new all time high, belum pernah kejadian. Udah nih super mega cycle ya, halving langsung 100.000. Dulu gue dibulinya nggak kira-kira di masa sini ya. Gue bilang hati-hati nih, kita ada possibility bisa koreksi lumayan ya. Paling dalam 70%, paling ringan 30%. Wah anjir, itu gue dibacotinnya kayak gue ngomong apa, kayak gue melakukan penistaan sesuatu aja gitu ya. Wah tuh semua kebun binatang keluar ya, dibilang tukang ngepat, dibilang dogi, dibilang wah lengkap lah ya, semua jenis spesies binatang keluar kayaknya ya. Akhirnya apa? Kejadian 30%. Dan 30% ini gue gak kaget karena memang ada statistiknya. Antara 70, 50, 30. Itu terulang-ulang. Begitu. Apalagi dengan kondisi seperti di sini yang memang sudah sangat overbought. Nah, contrarian kan? Contrarian. Kenapa? Karena
ya orang-orang yang rata-rata ya mayoritas orang-orang tuh nggak tahu data, pokoknya cuma pengen profit, kaya besok, kalau bisa dari kemarin udah kaya. Gitu. Jadi ya ada benernya sih kata Bro Adli ini ya. Jadi contrarian tuh sometimes the best way. Tapi gini, contrarian yang menggunakan data, jangan cuma orang ngomong bullish terus lo ngomong bearish aja gitu, enggak. Tapi contrarian pakai data, gitu ya. Mantap. Next. Dari Nungki Ayu Sopiani ya. Bersyukur banget ketemu channel ini. Awal tahun 2024 masuk pegang BTC 70% dan kena FOMO. FOMO lagi saudara-saudara. Jadi bukan hiperbola ya. Dan kena FOMO influencer nyangkut di Manta 30%. Oke. Kayaknya kita tahu siapa itu ya. Walaupun portofolio masih aman, sekarang jadi porto 90% BTC dan 10% ETH. Terima kasih kok. Salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Ya nggak apa lah. Masih oke lah. Yang penting masih terselamatkan ya. Cuma nyangkutnya 30%. Walaupun ya gede sih, tapi ya lumayan. Gini deh, lu mikirnya gini, banyak yang 100% gitu loh. Banyak yang 100% di Manta. Ya lu hitung sendiri minusnya berapa sekarang gitu ya. Lu kena FOMO tapi nggak full kena lah. Sedikit kena lah segitu mah ya. Oke. Next dari Arfi Astina Lutfi. Kok mau nanya, apa jadinya jika sampai siklus ini balance sheet masih tidak kunjung naik? Bahkan sampai sudah masuk ke bear market tapi balance sheet juga masih belum naik. Apa kemungkinan itu bisa terjadi? Kalau iya, apa jadinya? Lalu kenaikan dan penurunan balance sheet disebabkan oleh apa? Apakah di saat orang-orang pada TP Bitcoin juga bisa menyebabkan balance sheet naik? Mohon bantu pencerahannya Kotoshi dan Sato. Mantap, ini pertanyaan yang jujur ini berkualitas banget sih menurut gue. Ini bagus. Ini pertanyaan yang gue jujur udah nunggu ini. Nggak ada yang pernah nanya ya. Mungkin nggak ya di cycle ini balance sheet nggak naik gitu ya. Mungkin aja. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Nah kalau sampai itu kejadian, ya ada kemungkinan besar cycle ini tidak ada altcoin season kalau balance sheet-nya nggak naik-naik ya. Nah ini kan kita ngomong sampai ke bear market nih. Jadi sampai bear market balance sheet-nya nggak naik-naik. Apa yang terjadi? Ya ada kemungkinan besar altcoin season tidak terjadi di cycle ini. Begitu. Dan untuk naik turunnya balance sheet itu disebabkan oleh apa? Semua dikontrol the Feds. Begitu. Jadi balance sheet itu ginilah kasarnya ya. Kalau kita mau super gampang, itu tuh dia menambah kayak aset, bukan aset ya. Ya gini loh, sebenarnya balance sheet itu kan kalau di lu punya perusahaan itu kan adalah aset perusahaan tuh ya, dimasukin ke balance sheet kan. Nah kalau the Feds itu cara kerjanya walaupun technically seperti itu, tapi kasarnya balance sheet itu adalah menunjukkan bahwa dia akan ngeprint duit nggak sih buat negara. Walaupun ada juga buat yang lain, tapi garis besarnya itu. Kalau balance sheet dia naik dengan besar ya. Nah lu cek deh ya, kalau lu mau penasaran lu bisa cek rata-rata yang mereka beli adalah apa? Yang mereka beli adalah hutang negara alias bonds ya. Nah bonds itu digunakan untuk apa? Untuk stimulus biasanya ya. Stimulus yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu. Jadi disebabkannya oleh apa? Ya disebabkan oleh the Feds. Mereka naikin turunin. Begitu. Nah mereka naikin turunin itu tergantung market perlu nggak liquidity. Gitu. Kayak contohnya di masa-masa yang perlu itu kalau kayak zaman kemarin tuh COVID. Wah orang semua banyak yang nganggur. Wah ini ekonomi kayak nge-stall gitu ya. Stall itu apa ya? Kayak mogok gitu. Nah itu harus di jump start lagi dengan ya liquidity. Nah tetapi permasalahannya itu atau efek sampingnya ya setelah lu minum obat mungkin ngantuk begitu ya. Atau mungkin kalau ngantuk terlalu enak ya. Ini kayak lu minum obat tapi lu tau alergi tapi lu gak minum mati gitu loh. Nah jadi lu minum tapi ada hasil alerginya gitu, lu gatel-gatel atau apa gitu ya. Tapi ya minimal lu gak mati begitu. Nah itu adalah inflasi gitu. Nanti setelah sudah beres satu cycle baru kerasa inflasi. Makanya 2021 gitu kan. Wah waktu dapat QE happy semua. Wah kaya ya. Ya tapi ujung-ujungnya seret gitu. Ujung-ujungnya lu bisa lihat sendiri inflasi di US gila-gilaan begitu ya. Nah untuk TP itu TP BTC dan lain-lain tuh tidak menyebabkan balance sheet naik atau turun ya. Itu nggak ada korelasi langsungnya sebenarnya ya. Jadi saat BTC sih ya benar-benar yang ngurus balance sheet itu cuma si the Feds. Mereka yang ngatur dan monopoli semua aturan itu oleh mereka aja begitu. Walaupun ya bisa sih diinfluence sama Trump, sama presiden bisa-bisa aja begitu ya. Bagus. Ini pertanyaan yang berbobot nih. Mantap ya. Next dari Nurali ya. Seperti biasanya TCI selalu ngasih informasi lewat data dan statistik dan bukan tebak-tebakan. Bukan kayak channel sebelah. Katanya ya. Thanks Bang Toshi and Tim. Salam tabur tuai. Salam tabur tuai juga ya. Ya
nggak tahu lah. Kalau gua sih nggak suka lah tebak-tebakan. Makanya gua nggak pernah mau bilang banyak banget yang nanya ya. Banyak, bang, bulan segini jadi berapa bang? Ya nggak tahu lah, gila mah. Ya tapi orang ya itu mungkin ya kalau ditanya kenapa orang banyak yang terjebak dengan para dukun begitu. Karena ya memang rata-rata orang pengen tahunya tuh kapan jadi berapa. Bukan pengen tahu teori cycle, bukan tahu ini tuh kita tuh dari cycle ke cycle seperti apa sifatnya ya, perbandingannya nggak perlu tahu, nggak mau tahu, pokoknya cuma pengen cuan, nggak bisa lah ya. Tapi faktanya memang banyak yang seperti itu, makanya banyak sekali yang kena dukun. Jadi ya mungkin berhubungan juga sama pertanyaan pertama di bawah tadi ya, ya susah juga orang-orang yang ikutan grup dukun ya memang tertariknya sama yang begituan, nggak tertarik sama marketnya itu sendiri begitu ya. Next dari Shiba Inu. Jujur sih, aku dulu malas dengerin channel ini. Aku ngerasa isinya basic banget, sangat basic ya. Merasa udah jauh lebih pintar katanya ya. Ternyata masih banyak hal-hal yang aku belum tahu alias masih bodoh. Itu sebenarnya ada efek itu efek psikologinya namanya tuh itu ada efek psikologinya. Nama si penelitinya tuh siapa, Kruger gitu, gue lupa ya. Jadi itu adalah penelitian yang menunjukkan itu tong kosong nyaring bunyinya. Dan itu beneran, gue juga pun merasa hal yang sama. Waktu dulu gue pertama belajar, apa sih ini orang yang lain ilmunya basic ya. Tapi semakin lu belajar, lu malah merasa bahwa enggak, gue yang belum tahu banyak hal. Gue yang masih bodoh nih. Gue yang otaknya tuh masih belum nyampe aja ke yang mereka begitu. Dan kadang-kadang gini, kalau lu perhatiin justru orang-orang yang sangat berhasil di market tuh yang nggak ribet, justru yang pakai cara basic, cara yang sangat fundamental. Itu kayak contoh gini deh, kalau gue suka nonton tinju soalnya ya, yang kemarin ya sebenarnya bukan kemarin sudah lumayan lama ya, yang menarik Usyk sama Fury ya, itu heavyweight champion ya si Usyk ya. Itu kalau orang yang nggak ngerti boxing itu banyaknya ngedukung Fury. Kenapa? Karena wah, Fury tuh lebih keren, gayanya tuh wah ya, guardnya rendah gitu ya. Wah, kayaknya tuh keren banget gitu ya bagi orang yang sekilas ngelihat. Tapi kalau ngelihat si Usyk tangannya tuh di atas terus, kayaknya tuh fundamental banget. Yang kayak gini sih gak akan menang. Faktanya 2 kali menang si Usyk. Nah, itu kenapa? Karena fundamental, karena basicnya bagus. Orang sering kali meremehkan basic, padahal mereka basicnya belum lancar. Nah, masuk ke dalam market ancur-ancuran. Begitu ya. Oke, udah beres belum nih? Oke, beres ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke SUI. Untuk SUI atau SUI ya, ini dia sudah terjadi retest pertama di angka 2,94 sebagai support ya. Kita lihat sampai besok pagi, kalau daily close-nya masih tetap di atas dari 2,94.
Nah, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya. Nah, target TP-nya di angka 3,24 ya. Oke, itu untuk setup posisi longnya ya. Untuk posisi spot ada di angka 2,94, lalu juga di EMA 200. Sisanya ya masih lumayan jauh, jadi kita ya tunggu dulu aja deh. Ya kita tunggu dulu, kalau sampai jebol baru ya kita tambahkan lagi. Bukan tambahkan lah, kita pasang lagi si resisten dan supportnya di mana, begitu ya. Oke. Next, kita masuk ke XRP. Untuk XRP, kita sudah punya posisi short ya. Retest 1, retest 2 di angka 2,4478 sudah terjadi. Nah, posisi shortnya ini, target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 2,27. Itu untuk posisi short di XRP sekali lagi ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 2,27, 2,09, dan di angka 1,46. Ini masih cukup jauh lah. Jadi mungkin dua inilah yang lebih dekat ya. Oke, untuk posisi selanjutnya itu di Cardano. Cardano lagi-lagi masih belum ada setup futures. Spotnya ada di EMA 200 dan di angka 0,555 ya. Itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin. Bye. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.